Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Dr. Riri Rengganis, S. Sastra M. Humaniora, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Rosliana Larsati dari kelas 2023B Teknik Sipil dengan NIM 23050724049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan buah pemikiran saya tentang generasi muda harus bangga berbahasa Indonesia. Semangat sumpah yang mulai pudar. Semua orang mampu mengucapkan kalimat tersebut, tetapi tidak semua orang benar-benar mampu memaknai kalimat tersebut. Apa yang telah terjadi? Perlu kita ketahui, saat ini generasi-generasi muda bangsa Indonesia terkesan kehilangan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Tentu, hal ini tercermin dalam budaya pergaulan sehari-hari, khususnya penggunaan bahasa. Bagi generasi muda saat ini, bahasa Indonesia seakan-akan dianggap derajatnya lebih rendah dibandingkan bahasa Inggris. Sadar atau tidak, kita melihat bahwa mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris atau bahasa asing terkesan lebih keren dan orang yang mengucapkannya dianggap lebih pintar dan memiliki ilmu yang lebih tinggi. Banyak sekali contoh yang dapat kita ambil, seperti ketika kita mengucapkan selamat ulang tahun dan harapan-harapan untuk masa depan. Lihat saja ketika kita mengirimkan pesan ulang tahun atau halaman pada Facebook dan Twitter serta Instagram. Anak-anak muda saat ini yang berulang tahun, sebagian besar ucapan yang diberikan adalah bahasa Inggris atau bahasa asing. Sekali lagi, sadar atau tidak, kita menganggap bahasa ini mempunyai nilai lebih dibandingkan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Tidak ada bahasa yang pantas menyandang predikat keren dibandingkan bahasa Indonesia. Sebuah bahasa yang bahkan untuk pengakuannya membutuhkan darah-darah perjuangan dari rakyat-rakyat yang tertindas oleh kolonialisme. Mengapa demikian? Kita semua tahu, 84 tahun silam bangsa ini pernah bersumpah, berjanji terhadap Ibu Pertiwi untuk selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Proses ini sungguh tidaklah mudah. Rakyat bangsa Indonesia ketika itu harus terbelenggu atau terjerat oleh kaum imperialis dan kolonialis oleh bangsa lain, mengalami berbagai penghinaan dan penindasan serta terinjak-injak harkat dan martabatnya selama ratusan tahun. Kita harus sadar, ada harga yang harus dibayar untuk bahasa kita. Namun, sekali lagi, semangat sumpah ini seakan-akan mulai pudar. Gaung kebanggaan penggunaan bahasa Indonesia hanya terdengar setahun sekali, yaitu ketika bulan bahasa. Bahkan, tidak semua orang tahu bahwa bulan Oktober
adalah bulan yang didedikasikan khusus untuk bahasa Indonesia. Kritikan dari saya ini tentu tidak hanya berhenti bagi generasi muda seperti saya. Saya ingin pula melihat atau menyoroti penggunaan bahasa Indonesia dalam acara-acara kenegaraan para pejabat-pejabat di negeri ini. Yang paling sederhana saja ketika menyampaikan pidato atau sambutan. Pidato atau sambutan sering kita terdengar ya, terselip istilah-istilah bahasa asing atau bahasa Inggris misalnya. Hal ini membuktikan bukan hanya generasi muda kita saja yang menganggap bahasa asing itu keren atau elit. Saya bahkan pernah memiliki sedikit atau angan-angan kecil jika suatu saat seluruh pidato dari petinggi-petinggi Indonesia, termasuk pidato di negara-negara lain, pidato di PBB, pidato di konferensi-konferensi internasional menggunakan bahasa Indonesia. Kita katakan kepada dunia, bangsa Indonesia bukannya tidak mampu belajar dan menggunakan bahasa asing. Namun, kita ingin dunia tahu bahwa bangsa kita ini memiliki bahasa persatuan tersendiri dan kita bangga akan hal tersebut. Kita bangga memiliki bahasa yang kita perjuangkan dengan darah yang mahal. Bahasa yang mampu menghubungkan lebih dari 1.000 etnis dan suku bangsa. Bahasa yang mempersatukan hampir 750 bahasa daerah. Tidak ada bahasa yang sedemikian menakjubkannya. Dunia harus tahu akan hal ini. Ada semangat kebanggaan dan kebangsaan di balik bahasa sebuah bangsa. Sudah saatnya kita mengatakan, saya muda dan bangga berbahasa Indonesia. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.